Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita semua nikmat iman, Islam, serta nikmat sehat walafiat sehingga kita semua bisa menjalani perkuliahan Zoom pada hari ini. Selawat beserta salam, semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat, dan para tabi-tabi lainnya di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati yaitu Bapak dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, yaitu Bapak Iqbal Ammar Muzaki, SPDI MPD. Dan tak lupa pula kepada teman-temanku yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai demokratisasi pendidikan. Dan ada pun rekan anggota kelompok saya yaitu ada Medi Yulisan Arza, Muhammad Rifai, dan saya Putri Andina Aminati. Dan ada pun pokok pembahasan yang akan dibahas kali ini yang pertama mengenai definisi demokrasi pendidikan. Nah, jadi apa itu demokratisasi? Jadi demokratisasi itu berakar dari kata demokrasi yang berarti sebagai proses daripada demokrasi tersebut. Demokrasi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos, yang berarti rakyat, dan kratos berarti pemerintah. Ya, jadi menurut Kamus Besar Indonesia, demokrasi itu diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Jadi setiap rakyat ataupun warga negara itu memiliki hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama. Dan dengan demikian, demokrasi pendidikan merupakan pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama di dalam berlangsungnya proses pendidikan antara pendidik dan anak didik serta juga dengan pengelolaan pendidikan tersebut. Lalu apa sih demokrasi pendidikan Islam? Ya, jadi demokratisasi pendidikan Islam adalah konsep yang mengacu pada upaya untuk memastikan ya bahwa pendidikan dalam konteks Islam itu dapat diakses oleh semua individu tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau bahkan jenis kelamin mereka. Dan demokratisasi pendidikan dalam Islam juga bertujuan untuk memastikan bahwa pendidikan Islam itu tidak hanya menjadi sebuah hak saja ya, tetapi memberikan sebuah peluang ataupun kesempatan bagi semua individu untuk berkembang dan memberikan sebuah kontribusi positif kepada masyarakat dan umat. Jadi meskipun demokrasi sesungguhnya ya merupakan hanya sebuah istilah dalam politik, tetapi sebenarnya demokrasi itu sendiri mempunyai terjemahan yang konkret atau memiliki arti yang lebih luas lagi. Jadi enggak hanya dalam kehidupan politik saja, melainkan terkait seluruh aspek kehidupan manusia yang berhubungan dengan masyarakat luas dan berada dalam sistem kenegaraan yang membutuhkan demokrasi. Ya, karena manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala
tentunya butuh dimanusiakan dan dimanusiawikan. Sedangkan demokrasi adalah ungkapan lain dari penghormatan hak-hak asasi manusia serta suatu sikap dari hidup insani yang mencerminkan dan juga dimiliki agar ditegakkannya sebuah peradaban dan kebudayaan. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya mengenai prinsip demokrasi pendidikan akan disampaikan oleh sahabat saya yaitu Pak Adena, silahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator, Saudari Putri Andi Ramdhati. Oke, teman-teman, tadi sudah disampaikan oleh Saudari Putri Andi Ramdhati bahwa demokrasi itu adalah di mana memiliki hak yang sama dalam rakyat. Walaupun awalnya hanya berfokus kepada politik, akan tetapi seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka demokrasi ini juga berpengaruh terhadap pendidikan. Di mana dalam pendidikan juga tentunya memiliki beberapa prinsip yang harus ditekankan dalam penegakan demokratisasi dalam dunia pendidikan. Dalam prinsip demokrasi ini dibagi menjadi dua. Pertama, demokrasi pendidikan skala nasional. Yang kedua, demokrasi pendidikan dalam pendidikan Islam. Tentunya prinsip-prinsip ini tidak terlepas dari keberagaman budaya, ras, dan suku yang ada di Indonesia. Maka dari itu, prinsip demokrasi pendidikan yang pertama adalah menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sesuai dengan nilai-nilai luhurnya. Tentunya teman-teman, Indonesia sendiri memiliki berbagai macam suku ras kebudayaan dan tentunya nilai-nilai luhurnya berbeda-beda. Maka dari itu, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sesuai dengan nilai luhur daerah masing-masing merupakan hak demokrasi. Sehingga prinsip-prinsip demokratisasi dalam pendidikan tentunya harus mengandung nilai-nilai luhur. Kemudian prinsip yang kedua yaitu wajib menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Kita menghargai, menghormati dan menerima perbedaan itu sehingga terjadi tujuan pendidikan itu yaitu menjadi manusia yang bermartabat dan berbudi luhur. Kemudian yang ketiga, prinsip demokrasi pendidikan itu mengusahakan sesuatu pemenuhan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Artinya semua warga negara Republik Indonesia dalam filsafat pendidikan, terutama dalam konteks demokrasi pendidikan, semua warga negara berhak untuk menempuh pendidikan di jenjang apapun tanpa melihat latar belakang, ras, suku, bahkan agama dari masing-masing daerah tersebut. Tidak hanya daerah, tentunya setiap individu juga berhak untuk menempuh pendidikan dalam jenjang pendidikan tersebut. Dan juga pengajaran nasional dengan memanfaatkan kemampuan individu. Kita ketahui bahwa setiap siswa, setiap peserta didik itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Dan dengan adanya demokratisasi pendidikan ini, maka kemampuan peserta didik ini bisa dimunculkan. Sehingga mereka mengetahui ke arah mana peserta didik ini akan diarahkan dan menjadi masyarakat yang bisa memajukan negara mereka sendiri. Dalam rangka mengembangkan kreasinya ke arah pengembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Selanjutnya ada prinsip demokrasi pendidikan Islam. Tidak jauh berbeda dengan prinsip demokrasi pendidikan sebelumnya. Akan tetapi karena konteksnya dalam pendidikan Islam tentunya harus mengedepankan prinsip-prinsip dalam ajaran agama Islam. Nah, ada beberapa perbedaan yang terjadi dalam prinsip demokrasi pendidikan dan prinsip demokrasi pendidikan Islam. Di mana yang pertama, prinsip dari demokrasi pendidikan Islam adalah memiliki prinsip inklusi. Di mana demokratisasi pendidikan dalam Islam menekankan bahwa pentingnya menyediakan akses pendidikan yang setara untuk semua individu tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya ataupun bahkan agamanya. Setiap individu berhak untuk menempuh pendidikan, sama seperti di konteks awal, berhak untuk menempuh pendidikan dimanapun, jenjang apapun, tanpa adanya diskriminasi. Kemudian yang kedua, prinsip demokratisasi pendidikan dalam Islam mendorong partisipasi aktif semua pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan pendidikan. Jadi, setiap kebijakan yang ada di dalam pendidikan itu sendiri harus memiliki demokratisasi. Dalam artian memiliki jalur untuk menemukan tujuan dari pendidikan itu. Dan yang terlibat dalam demokratisasi pendidikan itu tidak bukan adalah peserta didik itu sendiri, orang tua, dan tentunya guru yang bertanggung jawab atas pendidikan itu. Kemudian yang ketiga, prinsip kesetaraan. Sama halnya dengan prinsip yang pertama. Akan tetapi terjadi beberapa perbedaan di mana prinsip ini sangat menekankan individu untuk bisa menempuh jenjang pendidikan dimanapun tanpa melihat latar belakangnya tadi di awal disampaikan, kemudian tanpa adanya diskriminasi. Misal dari daerah ini tidak boleh bersekolah di daerah tertentu, semisal. Maka dengan adanya demokratisasi pendidikan ini, hal-hal seperti itu bisa diantisipasi sehingga tidak terjadi diskriminasi dalam dunia pendidikan. Kemudian prinsip yang terakhir dalam prinsip demokrasi pendidikan Islam adalah konsisten dalam nilai-nilai ajaran agama Islam. Tentunya teman-teman bahwa pendidikan Islam sendiri sangat mengedepankan nilai-nilai ajaran yang terdapat dalam agama Islam. Sehingga demokratisasi pendidikan dalam Islam juga harus sesuai dengan nilai prinsip-prinsip agama Islam. Next. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa prinsip-prinsip demokratisasi pendidikan itu sudah dijelaskan di awal bahwa ada demokratisasi pendidikan biasa, nasional, dan ada demokratisasi pendidikan Islam. Selanjutnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membangun sistem pendidikan yang bersifat demokratis. Pertama, hal yang perlu diperhatikan adalah kurikulum itu harus mengajarkan, harus menggariskan adanya mata pelajaran yang menggiring suasana demokratisasi dalam proses pembelajaran. Dan pada gilirannya dapat menanamkan nilai-nilai demokratis pada diri peserta didik. Kurikulum itu harus bersifat bisa mengarahkan peserta didik itu untuk membentuk peserta didik yang bisa bersifat demokratis, bisa menerima perbedaan, dan bisa mengatasi problem yang terjadi tanpa adanya konflik-konflik di dalamnya. Hal kedua yang perlu diperhatikan ketika ingin membangun pendidikan yang demokratis adalah sekolah dan lembaga pendidikan
diberikan kebebasan untuk memilih sendiri bahan ajar. Dan tentunya setiap daerah, setiap tempat, setiap individu, setiap peserta didik memiliki kapasitas tertentu. Sehingga sekolah atau lembaga pendidikan itu berhak untuk menentukan bahan ajar dalam sekolah tersebut sehingga sesuai dengan keadaan individu, sesuai dengan keadaan peserta didik tersebut. Kemudian yang ketiga, sarana dan prasarana pendidikan pun harus menunjang terwujudnya nilai-nilai demokrasi dalam praktek pendidikan atau belajar mengajar sehari-hari. Tentu kita ketahui bahwa sarana dan prasarana itu seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi tentu juga sangat berkembang. Sama halnya dengan pendidikan, teman-teman. Sarana dan prasarana ini tidak hanya terlepas dari ruang kelas, akan tetapi dengan adanya sistem demokratisasi pendidikan, sehingga peserta didik bisa melakukan pembelajaran dari rumah masing-masing, dengan tempat masing-masing, dengan ketentuan-ketentuan tertentu, sehingga terjadi pembangunan sistem pendidikan yang bersifat demokratis. Kemudian yang keempat, proses pendidikan dan komponen pendidikan serta guru hendaknya mencerminkan nilai-nilai demokratis. Tentunya teman-teman terakhir bahwa pendidik atau pengajar dalam sebuah lembaga pendidikan harus mencerminkan nilai-nilai yang demokratis, bisa menerima perbedaan yang ada dan menghargai perbedaan-perbedaan tersebut sehingga terjadi hal yang bisa dicontoh oleh peserta didik dari pendidik tersebut. Sangat penting ketika pendidik itu mencerminkan nilai-nilai demokratis sehingga hal tersebut bisa dicontoh langsung, bisa dipraktekkan langsung oleh peserta didik sehingga terwujudlah sistem pendidikan yang bersifat demokratis. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada sahabat Muhammad Rifai yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya mengenai dasar pelaksanaan demokrasi pendidikan di Indonesia yang akan dijelaskan oleh sahabat saya yaitu Medi Yulisan Arza. Kepadanya dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada dasar pelaksanaan demokrasi pendidikan di Indonesia. Sebagai negara hukum, demokratisasi pendidikan telah tercantum di dalam peraturan perundang-undangan negara Indonesia sebagai landasan konstitusional. Yang pertama pada pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 pada ayat pertama dan ayat keduanya yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Kemudian pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Jadi pada pasal 31 UUD 1945 jelas mengatakan bahwa tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan tanpa terkecuali. Kemudian negara mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran atau pendidikan nasional ini yang telah diatur dalam undang-undang. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal kelima, berbunyi setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Pada pasal ke-6, setiap warga negara berhak atas kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengikuti pendidikan, agar memperoleh pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan. Kemudian lanjutannya, pada pasal ke-7, mengatakan penerimaan seseorang sebagai peserta didik
dalam suatu satuan pendidikan, diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kedudukan sosial, dan dengan tetap mengindahkan aturan atau kekhususan satuan pendidikan yang bersangkutan. Artinya sesuai dengan satuan pendidikan yang bersangkutan. Dan pada pasal ke-8, bagi warga negara yang memiliki kelainan fisik dan atau mental berhak memperoleh pendidikan luar biasa. Dan ayat keduanya, warga negara memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa berhak memperoleh perhatian khusus. Artinya, bahkan warga negara yang memiliki kelainan fisik dan mental pun berhak memperoleh pendidikan luar biasa. Dan warga negara yang memiliki kemampuan lebih dan kecerdasan yang lebih berhak memperoleh perhatian khusus dari negara, seperti memberikan beasiswa, jalur undangan negara, ataupun hadiah-hadiah uang jika menang dalam perlombaan seperti itu. Namun artinya, demokratisasi pendidikan memiliki landasan konstitusional yang kuat di Indonesia, baik dari setiap warga negara yang sehat maupun yang memiliki kelainan, mereka memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Kemudian pelaksanaan demokrasi pendidikan di Indonesia sendiri masih jauh dari kata sempurna. Hal ini karena ada beberapa hal yang menyebabkan hal itu terjadi. Yang pertama, mengenai biaya, yaitu masih banyak kebocoran pada anggaran sekolah. Adanya banyak pungutan-pungutan uang liar di luar ketentuan yang telah ditetapkan pendidikan. Akibatnya, banyak anak usia sekolah yang tidak dapat bersekolah dikarenakan biaya sekolah yang mahal dan adanya pungutan-pungutan ilegal di luar yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua adalah lemahnya sistem penanganan pada masalah demokratisasi pendidikan seperti ini. Ada beberapa penyebabnya yang menyebabkan lemahnya sistem penanganan. Yang pertama dari aparat penanganan yang tidak menganggap kasus seperti ini adalah hal yang serius. Yang kedua adalah banyak kasus yang melibatkan pelaku pungutan-pungutan liar memiliki jabatan atau pangkat yang lebih tinggi daripada aparat penanganan itu sendiri, yang mana membuat ia tidak dapat dijangkau oleh aparat penanganan dan hukum. Kemudian tambahan, menurut saya satu lagi adalah banyak pendidikan, pelaku-pelaku pendidikan yang menjadikan pendidikan itu sebagai sebuah bisnis. Misalnya seperti dalam penerimaan siswa atau mahasiswa baru di tingkat sekolah ataupun universitas. Apabila ada siswa yang tidak lolos dalam ujian yang telah ditetapkan, namun pihak sekolah atau pihak universitas memberikan sebuah pengajuan atau pilihan pada siswa ini. Jika ia ingin lolos, maka hendak membayar berapa uang yang ditentukan oleh pihak sekolah maupun universitas. Hal ini tentulah merugikan demokratisasi pendidikan. Dan mirisnya, kejadian seperti ini marak terjadi di negara Indonesia. Namun inti daripada pelaksanaan demokratisasi pendidikan adalah untuk memberi kesempatan yang terbuka bagi setiap individu, setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang layak sesuai dengan ketentuan konstitusional tanpa adanya bentuk diskriminasi apapun. Jelas bahwa amanat demokrasi pendidikan Indonesia adalah diperuntukkan bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Bukan untuk kepentingan kelompok tertentu, bukan untuk kepentingan segelintir orang ataupun kepentingan keluarga. Namun berhak bagi setiap warga negara Indonesia. Itulah amanat demokrasi pendidikan Indonesia. Kemudian ada dasar demokrasi pendidikan menurut Islam. Yang pertama dalam hadis, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Kemudian dalam riwayat lain ada penambahan wa muslimat. Namun intinya adalah menuntut ilmu itu diwajibkan bagi setiap muslim, baik laki-laki dan perempuan. Dalam hadis ini mencerminkan demokrasi pendidikan, yang mana di dalam Islam tidak membeda-bedakan antara muslim laki-laki maupun perempuan dalam hal kewajiban menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, adanya keharusan bertanya pada ahli ilmu.
Dasarnya surat An-Nahl ayat 43 yang berbunyi fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, yang artinya maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Dasar demokrasi pendidikan salah satunya adalah memberikan kesempatan bertanya kepada para penuntut ilmu, para siswa, para murid, untuk memberi kebebasan bertanya kepada gurunya, pada para ahlinya. Kemudian yang ketiga, saling menghargai merupakan wujud dari perasaan bahwa manusia adalah makhluk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya adalah surat Al-Isra ayat 70 yang artinya bahwa sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkat mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Artinya, dasar ketiga demokrasi pendidikan menurut Islam adalah untuk saling menghargai antara sama manusia. Kemudian yang keempat adalah penyampaian pengajaran harus dengan bahasa dan praktik yang berdasar atas kebaikan dan bijaksanaan. Dasarnya adalah surat An-Nahl ayat 125. Yang artinya serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sungguhnya Tuhanmu, dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang paling mendapat petunjuknya. Artinya dasar demokrasi pendidikan menurut Islam yang keempat adalah menyampaikan pengajaran. Itu proses belajar mengajar dengan cara dan praktik yang berdasarkan kebaikan dan kebijaksanaan. Dan dasar demokrasi pendidikan yang kelima adalah perlakuan adil terhadap anak didik tanpa membeda-bedakan dan tidak ada semacam pilih kasih. Dasarnya adalah surat Al-Maidah ayat 8. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan jadi yang terakhir adalah dasar demokrasi pendidikan menurut Islam yang kelima adalah untuk berlaku adil pada setiap anak didiknya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada sahabat Medi Yuli Sunarza yang sudah memaparkan materinya. Ya, selanjutnya kami buka sesi tanya-jawab bagi yang ingin bertanya. Silahkan raise hand. Bagi teman-teman yang ingin memberikan pendapat ataupun ingin bertanya, dipersilahkan. Mungkin tidak ada yang ingin bertanya ya, ataupun mengutarakan pendapat. Jadi, di sini sebelum saya menutup pemaparan materi dari kami, izinkan saya membacakan kesimpulan. Jadi kesimpulannya, demokratisasi pendidikan Islam mengacu pada konsep dan prinsip pendidikan Islam, agar setiap
individu berhak mendapatkan sebuah pendidikan tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, gender, ras, dan juga lainnya. Demokratisasi pendidikan agar individu di suatu negara mempunyai hak dan kewajiban serta perlakuan yang adil tanpa adanya diskriminasi dalam pendidikan. Dan dengan adanya demokrasi pendidikan juga agar untuk manusia saling menghargai dan menghormati. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.